Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dengan nikmat itu pula kita bisa berjumpa saat ini dan bisa menyaksikan saya sedang dalam suasana membuat video, yang mudah-mudahan video ini menjadi sebab keberkahan bagi kita semua, terkhusus dosen tercinta Profesor Sri. Kemudian salawat berserta salam tak lupa kita sanjungkan, kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena perilaku baik kita, contoh tauladan kita hari ini satu-satunya adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat tidak layak apabila generasi saat ini melupakan seluruh perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita hari ini melek terhadap teknologi, melek terhadap keilmuan, khususnya keilmuan yang sedang kita konsen hari ini adalah manajemen sumber daya insani. Baiklah, nama saya Bahtiar Effendi. Saya mahasiswa program Master Manajemen di Universitas Islam Riau. Hari ini membuat video atas tugas yang diberikan oleh Profesor Dr. Hajah Sri Indra Stuti SMM, yang mana tugas ini sangat menyenangkan, tetapi ada satu hal yang saya rasa saya perlu minta maaf. Hari ini saya hanya bisa memakai kostum baju kaos karena kebetulan saya hari ini sedang berada di Kalimantan, sedang bekerja, dan pakaian saya kira-kira yang kemeja dan batik dan sebagainya kebetulan lagi kotor. Mohon maaf Ibu Profesor, semoga ini bukan menjadi sebab kendala dalam tugas saya ini. Baiklah, langsung saja. Ini juga bagian daripada ujian tengah semester. Nah, saya mencoba menjawab pertanyaan dari profesor ini dengan jawaban yang sederhana, dengan jawaban yang ringkas kira-kira. Mudah-mudahan jawaban saya ini banyak benarnya daripada salahnya. Baik, masuk ke pertanyaan pertama, yaitu adalah peran manajemen SDM sebelum era globalisasi dan persaingan pada organisasi profit maupun sosial, beserta contoh kasus dan konsep yang digunakan organisasi tersebut. Di sini bisa saya menjelaskan lebih dahulu peran manajemen SDM sebelum era globalisasi dan persaingan. Sebelum era globalisasi, sekitar sebelum tahun 90-an, manajemen sumber daya manusia ini memiliki peran yang berbeda dibandingkan dengan era modern sekarang. Fokus utamanya bukan pada daya saing global, efisiensi,
atau inovasi, melainkan administrasi, tenaga kerja, dan kepatuhan terhadap aturan. Maaf, saya geser sedikit kameranya karena agak silau, Bu Prof. Nah, di sini juga dapat kita cermati yang pertama, peran manajemen SDM pada masa sebelum globalisasi. Ada beberapa aspek dan karakteristik utama. Aspek yang pertama itu adalah fokus utama. Nah, karakteristiknya apa? Administrasi kepegawaian, penggajian, absensi, rekrutmen dasar. Nah, kemudian aspek berikutnya adalah pandangan terhadap SDM. Nah, karakteristik utamanya SDM dianggap sebagai biaya atau cost, bukan aset strategik. Nah, selanjutnya peran Departemen SDM. Nah, karakteristik utama adalah sebagai bagian administratif pendukung, bukan pengambil keputusan strategik. Nah, kemudian aspek berikutnya adalah tujuan organisasi. Nah, karakteristik utama menjaga stabilitas, kepatuhan, dan produktivitas dasar. Nah, inilah peran manajemen SDM pada masa sebelum era globalisasi. Nah, kemudian ada juga aspek lainnya. Aspek lainnya itu konsep yang digunakan. Ya, karakteristik utamanya adalah personal management. Kemudian aspek berikutnya orientasi hubungan kerja. Karakteristik utamanya adalah hierarkis, otoriter, dan berorientasi pada perintah atasan. Itu kira-kira sebelum era globalisasi. Yang kedua, dalam organisasi profit ada beberapa contoh kasus. Pada tahun 1980-an itu di salah satu pabrik tekstil yang ada di Indonesia, situasinya perusahaan berorientasi pada produksi massal. SDM dianggap sebagai tenaga kerja yang harus dikontrol ketat agar produktivitas tinggi. Nah, itu situasinya. Peran SDM mengatur jadwal kerja, lembur, dan kehadiran. Kemudian mengelola administrasi, gaji, dan tunjangan. Kemudian menjaga kedisiplinan pekerja, sehingga sering menggunakan sistem hukuman. Apa konsep yang digunakan? Konsep yang digunakan adalah personal administration, yaitu penekanan pada administrasi ketenaga kerjaan, bukan pengembangan karyawan. Contoh nyata, banyak pabrik di era Orde Baru memiliki bagian-bagian personalia yang berfungsi mengatur pegawai, bukan mengembangkan potensi mereka. Nah, kalau contoh di dalam organisasi sosial atau nirlaba, contoh Yayasan Sosial atau LSM lokal tahun 1970 sampai tahun 1980-an. Situasinya bagaimana? Organisasi sosial fokus pada pelayanan masyarakat, misalnya panti asuhan, lembaga keagamaan, koperasi, bukan pada efisiensi atau inovasi manajemen. Peran SDM-nya apa? Mengatur pembagian tugas relawan, menjaga kedisiplinan dan komitmen terhadap nilai-nilai organisasi, tidak ada pelatihan formal, pembelajaran bersifat pengalaman langsung on the job. Nah, konsep yang mereka gunakan charitable personal management atau volunteer management tradisional, berfokus pada nilai-nilai sosial dan moral, bukan profesionalitas manajerial. Contoh nyata, yayasan keagamaan yang mengatur guru dan staf administrasi tanpa sistem evaluasi kerja, hanya berdasarkan loyalitas dan pengabdian. Nah, perbandingannya dengan era globalisasi setelah
tahun 1990-an, maka aspek itu berubah. Yang pertama fokus. Nah, sebelum era globalisasi itu administrasi dan kepatuhan. Setelah globalisasi menjadi strategi dan keunggulan kompetitif. Yang kedua, aspek kedua, SDM dipandang sebagai sebelum globalisasi dipandang sebagai biaya cost center atau biaya. Setelah globalisasi, maka SDM dipandang sebagai aset strategik. Nah, selanjutnya konsep utama person manajemen itu sebelum organisasi, sebelum globalisasi. Setelah globalisasi, human resource management (HRM). Selanjutnya hubungan kerja. Nah, sebelum globalisasi itu adanya hierarkis. Setelah globalisasi menjadi kolaboratif. Nah, aspek tujuan sebelum globalisasi itu adalah stabilitas. Nah, berubah dia setelah globalisasi menjadi inovasi dan daya saing global. Jadi saya sedikit menyimpulkan bahwa sebelum globalisasi peran manajemen SDM bersifat reaktif dan administratif, berfungsi menjaga keteraturan organisasi baik profit maupun sosial. Konsep yang dominan adalah personal management yang berfokus pada rekrutmen, administrasi, penggajian, disiplin, hubungan industrial. Sedangkan setelah globalisasi muncul paradigma baru, strategic human resource management (SHRM) yang memandang manusia sebagai penggerak utama strategi dan daya saing organisasi. Nah, contoh kasus saya mengambil ada dua contoh kasus di organisasi profit dan organisasi sosial. Nah, di organisasi profit ini ada studi kasusnya sebelum era globalisasi, kurang lebih sebelum tahun 1990-an, ada pabrik tekstil bernama Yose Sinar Harapan di Jawa Tengah sekitar tahun 1980-an. Nah, perusahaan berfokus pada produksi massal untuk memenuhi permintaan lokal. Lingkungan bisnis masih tertutup. Belum banyak pesaing luar negeri. Teknologi dan sistem kerja masih tradisional. Peran manajemen SDM menjalankan fungsi administratif. Rekrutmen dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja kasar. Penilaian kerja berdasarkan kehadiran dan disiplin bukan kinerja. Pelatihan jarang dilakukan kecuali untuk keterampilan teknis dasar. SDM dipandang sebagai alat produksi, bukan aset. Hubungan kerja bersifat otoriter, pimpinan memberi perintah, karyawan melaksanakan. Nah, konsep yang digunakan personal management, berorientasi pada administrasi kepegawaian, bukan pengembangan strategis. Maka masalah yang muncul adalah tingginya turnover, pergantian karyawan. Nah, kemudian karyawan kurang loyal karena tidak ada pengembangan karir. Dan selanjutnya produktivitas stagnan. Nah, di era globalisasi. Nah, contoh yang untuk organisasi profit di era globalisasi itu setelah tahun 90-an ada perusahaan bernama PT Jaya Anugrah yang berdomisili di Medan. Nah, untuk menghadapi persaingan global dan tuntutan pasar internasional, teknologi, inovasi, dan investasi menjadi kunci daya saing. Peran manajemen SDM dipandang sebagai strategic partner. Kemudian menjadi pengembangan karyawan melalui talent management, leadership development, program pelatihan berkelanjutan, sistem kompensasi berbasis kinerja, performance based pay, penerapan budaya organisasi, global, integritas, inovasi, dan berkeberlanjutan.
Fokus pada employee engagement dan employer branding. Nah, konsep yang digunakan adalah Strategic Human Resource Management. SDM berperan dalam perencanaan strategi dan keunggulan kompetitif. Dampaknya kinerja meningkat, turnover menurun, perusahaan lebih adaptif terhadap perubahan global. Nah, saya kasih contoh satu lagi yang untuk organisasi sosial. Nah, sebelum era globalisasi, Yayasan Panti Asuhan Dharma Kasih tahun 1985, organisasi sosial tradisional berbasis nilai keagamaan. Tidak ada sistem manajemen formal, beroperasi dengan semangat pengabdian, dana terbatas, sumber daya manusia kebanyakan relawan. Peran manajemen SDM diatur berdasarkan loyalitas dan moral, bukan kompetensi. Kemudian tidak ada pelatihan formal, kemudian penilaian kerja berdasarkan keikhlasan dan kedisiplinan, kemudian struktur organisasi sederhana, pemimpin dan relawan. Konsep yang digunakan volunteer management tradisional atau charitable personal system, mengutamakan nilai sosial bukan profesionalisme manajerial. Kemudian apa masalah yang muncul? Ketergantungan tinggi pada figur pemimpin, kinerja pelayanan tidak konsisten, kesulitan regenerasi karena tidak ada sistem pengembangan SDM. Nah, setelah era globalisasi ada saya kasih contoh, saya ambil di salah satu referensi LSM yang lumayan ternama saat itu di tahun 2000-an ke atas. Nah, LSM ini menghadapi tantangan global seperti transparansi, kemudian profesionalitas dan akuntabilitas publik, bersaing dengan lembaga sosial internasional. Nah, di mana peran manajemen SDM? SDM dianggap sebagai aset penting dalam menjaga kepercayaan publik, menerapkan sistem rekrutmen profesional walau tetap berlandaskan nilai-nilai sosial, pengembangan kompetensi melalui pelatihan manajemen sosial, fundraising dan teknologi digital, evaluasi kinerja berdasarkan Key Performance Indicator (KPI). Kemudian menerapkan sistem penghargaan bagi karyawan berprestasi. Nah, konsep yang digunakan adalah Strategi Human Resource Management (SHRM) untuk organisasi nirlaba, menggabungkan profesionalisme, manajerial dan nilai-nilai sosial. Dampaknya apa? Organisasi lebih transparan, akuntabel dan dipercaya publik. Kemudian SDM lebih loyal dan produktif. Kemudian mampu beradaptasi dengan standar global lembaga sosial. Nah, jadi itu kira-kira contoh kasusnya. Nah, saya akan menambahkan sedikit perbandingan ringkasnya dari mulai aspek sebelum globalisasi dan setelah globalisasi. Nah, fokus SDM sebelum globalisasi itu adalah administrasi dan kepatuhan. Setelah ke globalisasi menjadi strategi dan daya saing. Pandangan SDM, biaya dan tenaga kerja itu sebelum globalisasi. Kemudian setelah globalisasi, aset dan strategi. Konsep utama personal management sebelum globalisasi, setelah globalisasi menjadi strategic HR management. Nah, metode rekrutmen tradisional tidak terencana itu sebelum globalisasi, dan setelah globalisasi berubah dia menjadi berbasis kompetensi dan nilai. Nah, pelatihan minim tidak ada kalau sebelum globalisasi itu. Nah, setelah globalisasi dia menjadi terstruktur dan berkelanjutan. Nah, kinerja organisasinya stabil tapi lamban itu sebelum globalisasi. Nah, setelah globalisasi menjadi adaptif dan inovatif. Nah, lumayan ternama saat itu di tahun 2000-an ke atas. Nah, LSM ini menghadapi tantangan global seperti transparansi, kemudian profesionalitas dan akuntabilitas publik,
bersaing dengan lembaga sosial internasional. Nah, di mana peran manajemen SDM? SDM dianggap sebagai aset penting dalam menjaga kepercayaan publik. Menerapkan sistem rekrutmen profesional walau tetap berlandaskan nilai-nilai sosial. Pengembangan kompetensi melalui pelatihan manajemen sosial, fundraising, dan teknologi digital. Evaluasi kinerja berdasarkan Key Performance Indicator, KPI. Kemudian menerapkan sistem penghargaan bagi karyawan berprestasi. Nah, konsep yang digunakan adalah strategi Human Resource Management (SHRM) untuk organisasi nirlaba, menggabungkan profesionalisme, manajerial, dan nilai-nilai sosial. Dampaknya apa? Organisasi lebih transparan, akuntabel, dan dipercaya publik. Kemudian SDM lebih loyal dan produktif. Kemudian mampu beradaptasi dengan standar global lembaga sosial. Nah, jadi itu kira-kira contoh kasusnya. Nah, saya akan menambahkan sedikit perbandingan ringkasnya dari mulai aspek sebelum globalisasi dan setelah globalisasi. Nah, fokus SDM sebelum globalisasi itu adalah administrasi dan kepatuhan. Setelah ke globalisasi menjadi strategi dan daya saing. Pandangan SDM, biaya dan tenaga kerja itu sebelum globalisasi. Kemudian setelah globalisasi, aset dan strategi. Konsep utama personal manajemen sebelum globalisasi, setelah globalisasi menjadi strategik HR manajemen. Nah, metode rekrutmen tradisional tidak terencana itu sebelum globalisasi, dan setelah globalisasi berubah dia menjadi berbasis kompetensi dan nilai. Nah, pelatihan minim tidak ada kalau sebelum organisasi itu. Nah, setelah globalisasi dia menjadi terstruktur dan berkelanjutan. Nah, kinerja organisasinya stabil tapi lamban itu sebelum globalisasi. Nah, setelah globalisasi menjadi adaptif dan inovatif. Nah, kemudian saya coba untuk menjawab soal nomor 2. Pertanyaan nomor 2 ini sangat menarik dan saya coba menjawab semenarik mungkin. Bagaimana peran manajemen sumber daya insani dalam mendukung keberlangsungan organisasi di era persaingan dan semakin tajam? Dan konsep apa yang harus diterapkan oleh manajemen organisasi tersebut? Kemudian apa contoh kasusnya? Yang pertama, peran manajemen sumber daya insani MSDI di era persaingan ketat. Di era globalisasi dan digitalisasi, organisasi tidak lagi bersaing hanya lewat produk atau harga, tetapi lewat kualitas dan kemampuan manusianya, human capital. Karena itu, MSDI berperan sebagai strategic partner yang menentukan arah daya tahan organisasi. Nah, jadi peran utama MSDI dalam mendukung keberlangsungan organisasi itu kalau kita mau bikin konsepnya, bidang perencanaan SDM strategik. Peran strategi MSDI itu apa? Memprediksi kebutuhan tenaga kerja dan kompetensi masa depan. Tujuannya apa? Menjamin ketersediaan talenta yang tepat. Kemudian pengembangan kompetensi, menyediakan pelatihan, sertifikasi, dan upskilling. Nah, tujuannya apa? Menjaga relevansi SDM dengan perubahan teknologi. Manajemen kinerja, menggunakan sistem KPI, OKR, dan penilaian 360 derajat. Tujuannya apa? Meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas. Manajemen talenta karir, menerapkan succession planning dan career pathing. Tujuannya menjaga keberlangsungan dan mencegah turnover. Kemudian keterlibatan dan membangun budaya organisasi. Itu apa? Membangun budaya inovatif, kolaboratif, dan adaptif. Tujuannya meningkatkan loyalitas dan semangat kerja. Digitalisasi HR.
menggunakan HRIS, I dan analitik SDM. Tujuannya efisiensi dan pengambilan keputusan berbasis data. Baiklah. Kemudian konsep yang harus diterapkan oleh manajemen organisasi. Nah, agar mampu bertahan dalam persaingan global, maka organisasi harus menerapkan konsep MSDI modern yang bersifat strategik, adaptif dan berbasis nilai. Nah, konsep-konsep kunci MSDI di era modern adalah pertama, konsep Strategic Human Resource Management (SHRM). Nah, apa itu SDM direncanakan dan dikelola sejalan dengan strategik bisnis organisasi. Tujuannya apa? Meningkatkan daya saing jangka panjang. Kemudian Human Capital Development. SDM dianggap sebagai investasi bukan biaya. Tujuannya apa? Meningkatkan nilai tambah manusia bagi organisasi. Kemudian Talent Management. Fokus pada menarik atau mengembangkan dan mempertahankan talenta terbaik. Tujuannya menjaga keunggulan kompetitif. Knowledge Management, pengelolaan pengetahuan organisasi agar tidak hilang. Tujuannya menciptakan inovasi berkelanjutan. Kemudian konsep Employee Engagement and Well-being, membangun keterlibatan emosional dan kesejahteraan karyawan. Maka tujuannya itu menumbuhkan komitmen dan loyalitas. Digital HR Transformation, pemanfaatan teknologi AI, high risk learning untuk efisiensi manajemen SDM. Tujuannya apa? Adaptasi terhadap era digital dan data driven. Nah, contoh kasus nyata. Nah, kasus nyata ini ada di salah satu perusahaan BUMN di Indonesia. Ini saya cari-cari, namanya itu adalah perusahaan bentar. Nah, contoh kasus nyatanya kasus organisasi profit PT Telkom Indonesia. Konteksnya menghadapi disrupsi teknologi dan kompetensi ketat di bidang telekomunikasi dan digital. Dulu fokus pada layanan telepon, kini bertransformasi menjadi digital company. Peran MSDI di sini, talent development. Telkom membuat Telkom Corporate University untuk melatih karyawan dalam bidang digital, data dan inovasi. Kemudian performance management, sistem penilaian kerja berbasis balanced scorecard and key performance indicator KPI. Kemudian cultural transformation, membangun budaya kerja baru, the Telkom way yang berorientasi pada agility, innovation dan customer focus. Konsep yang diterapkan strategi human resource management and human capital development. Hasilnya transformasi bisnis digital sukses, Telkomsel, IndiHome, My IndiHome dan lain-lain. Produktivitas meningkat dan mampu bersaing di pasar regional Asia Tenggara. Kemudian kesimpulan umum, aspek fokus MSDI dulu sebelum persaingan ketat, administratif dan operasional. Sekarang di era persaingan global, strategik dan berorientasi kompetensi. Kemudian perannya sebelum persaingan ketat itu adalah pengelola pegawai, kemudian sekarang di era persaingan global menjadi mitra strategik organisasi. Nah, konsep personal management dulunya sekarang menjadi strategi human resource management.
Nah, tujuannya efisiensi dan kepatuhan sekarang menjadi daya saing inovasi dan berkelanjutan. Contoh praktek yang dulunya sebelum persaingan ketat, absensi, gaji, disiplin. Nah, sekarang persaingan global, talent development, HR analytics, dan engagement. Jadi coba saya ngambil intisarinya, peran MSDI di era persaingan tajam ini kira-kira menciptakan, kemudian mengembangkan dan mempertahankan SDM yang unggul, yang adaptif, inovatif, dan selaras dengan strategi organisasi. Kemudian konsep apa yang harus kita terapkan, yaitu strategi Human Resource Management (SHRM) yang berbasis Human Capital Development and Talent Management. Nah, contohnya itu adalah contoh yang seperti saya sebutkan tadi itu. Itu kira-kira daripada jawaban soal nomor 2. Nah, soal nomor 3 saya coba menganalisa langsung dari buku Profesor Dr. Anda Hajah Sri Indrastuti SMM pada bab 8, di mana di tempat saya bekerja saat ini posisi analisa BCG-nya itu berada pada posisi star. Nah, saya akan menjelaskan sedikit poin A. Nah, analisis BCG di perusahaan saya, tempat saya bekerja saat ini, memang pada posisi perusahaan yang berada pada posisi star, yaitu memang kinerja karyawannya cukup tinggi, potensi karyawan juga besar, kemudian organisasi perusahaan juga memiliki karyawan pada posisi sangat menguntungkan, karena seluruh karyawan kami itu dapat diarahkan untuk pengembangan di masa yang datang. Jadi karyawan-karyawan yang ada di perusahaan kami ini tidak sulit untuk diarahkan agar memiliki inovasi dan kreativitas, agar menghasilkan produk dan jasa yang unggul. Nah, maka jawaban poin B di soal nomor 3 ini, posisi perusahaan kami saat ini adalah di posisi star. Nah, kenapa demikian? Karena rata-rata karyawan di perusahaan kami ini, mereka itu mudah untuk berinovasi. Mereka yang dulunya itu customer service dengan pola dan kita tuntut untuk kita kembangkan untuk berinovasi, maka mereka itu sekarang saat ini itu sudah mampu mengoperasikan peralatan-peralatan yang teknologi modern, sehingga seluruh kebutuhan perusahaan bisa terpenuhi dan kreativitas mereka meningkat. Nah, poin C, kemukakan keunggulan dan kelemahan pada posisi tersebut. Nah, posisi star ini dia ada star, dia ada bintang dia.
Jadi dia tidak ada lagi kelemahannya. Kalau menurut saya, adapun kelemahannya itu adalah dari faktor-faktor di luar perusahaan. Contoh, kami sedang berinovasi dengan teknologi terbaru, beradaptasi dengan teknologi terbaru. Seluruh karyawan sudah mampu menjalankan, mengoperasikan seluruh peralatan. Tiba-tiba mati lampu. Nah, mati lampu itu pun sebentar karena genset segera hidup. Jadi kalau faktor dari dalam perusahaan kami itu udah nggak ada lagi kekurangannya. Apa saran saudara yang poin D? Apa saran saudara terhadap kondisi yang dihadapi organisasi saudara tersebut? Kemukakan dengan contoh. Apa saran saudara? Nah, saran kita adalah untuk mempertahankan namanya kualitas produksi, pelayanan dan sebagainya agar perusahaan ini terus bisa bersaing, survive dia di era globalisasi ini. Kemudian kami memberi contoh adalah ketika kita tidak bisa berinovasi, maka kita akan tertinggal. Nah, hari ini di perusahaan kami itu semua pekerjaan itu 70% sudah menggunakan alat elektronik dan alat-alat mekanikal. Jadi otomatis kami sebagai pekerja harus dituntut bisa untuk menyesuaikan sesegera mungkin untuk beradaptasi dan menggunakan sistem digital yang sedang berlaku di perusahaan kami saat ini. Contoh, hari ini kami dikirim ke Kalimantan. Nah, kami cukup saja mengirimkan data kami, kemudian seluruh jadwal keberangkatan kami, jadwal pekerjaan kami itu sudah dilakukan secara otomatis oleh sistem. Nah, kami tidak lagi mengeluarkan biaya cash atau biaya tunai atau biaya pribadi, sehingga semua itu sudah direncanakan secara mekanikal oleh perusahaan kami. Begitu juga untuk perjalanan ke luar negeri dan sebagainya. Itu jawaban poin D, jawaban terakhir pada poin D, jawaban nomor 3, yang kami hormati sekali lagi Ibu Profesor Sri Indra Stuti SMM. Kalaulah ada kesalahan atau kesilapan dari jawaban atau analisa kami atau saya sendiri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini mendapat koreksi menuju kebaikan kami dalam memahami konteks manajemen sumber daya insani. Nah, kalaupun ada yang benar itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf. Semoga saya doakan Ibu senantiasa sehat, Ibu sekeluarga sehat, mudah rezeki, panjang umur, diberi keberkahan, dapat mengajar kami lagi terus sampai kami tamat besok. Itu saja yang bisa saya lakukan pada video kali ini. Bilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.